Hai, sampai jumpa lagi dengan saya Eni Jen. Di video kali ini saya akan bahas kelanjutan bagaimana saya menyikapi terhadap penolakan dan remehan dan anggapan negatif orang-orang di luaran yang anti business network marketing. Oke teman-teman, jangan lupa tombol loncengnya dipencet ya, di subscribe agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru saya. Dan nanti banyak banget yang saya akan sharingkan, video-video saya yang saya akan bahas banyak hal ya. Jadi teman-teman support video saya agar terus bisa saya buat untuk bisa memberikan sebuah gambaran teman-teman ya, seorang wanita, seorang ibu rumah tangga menjalankan sebuah bisnis network marketing dan bisa sukses ya, seperti itu. Dan saya akan bahas video kali ini bagaimana cerita tentang saya diusir orang ya, dan saya tetap bertahan walaupun saya tidak mendapatkan prospekan dalam 3 minggu. Oke teman-teman, bagaimana dengan teman-teman yang baru menjalankan bisnis network marketing dan ditolak saudara Anda, teman Anda, sahabat Anda ya, terus prospek tapi tidak mendapatkan orang yang mau join ya, sudah bercerita ke sana kemari tapi tidak ada yang mau bergabung dengan Anda ya. Apakah impian Anda langsung hilang atau Anda juga bisa berpikir bahwa sudah tidak bisa sukses di bisnis network marketing, saya sudah gagal ya. Teman-teman, saya juga merasakan sebuah penolakan. Saya juga merasakan bahwa saya sudah follow up banyak orang, tapi kok belum ada yang serius menjalankan sebuah bisnis MCI gitu ya. Terus saya sudah melakukan polanya juga, tetapi belum ada juga yang mau aktif menjalankan bisnisnya. Bagaimana caranya saya memulai untuk mengaktifkan orang-orang untuk menjalankan sebuah bisnisnya adalah saya membuka mindset mereka. Ya, saya belajar, saya ikutin sebuah training, saya ikutin sebuah seminar, saya ikutin sebuah pelatihan-pelatihan yang bisa membuat mindset saya lebih baik lagi dan pola kerja saya juga lebih baik. Dan waktu itu saya mengikuti pelatihan-pelatihan ya, pembicara-pembicara yang baik dari Indonesia ataupun luar negeri ya. Saya pelajari bagaimana saya mengubah paradigma saya ya tentang membangun bisnis manusia. Nah, di situ saya banyak banget namanya belajar tentang mindset ya. Saya pada saat itu belajar tentang mindset dan saya gunakan untuk ya pertahanan diri saya agar mindset saya selalu positif. Yang kedua adalah saya juga menggunakan ya ilmu-ilmu saya yang saya sudah pelajari ya dari seminar, dari pelatihan-pelatihan tentang mindset ya. Di situ saya berpikir bahwa saat saya menjalankan bisnis network marketing, di situ disediakan adalah caranya ya, dikasih sekolahnya gitu ya, school ya, business schoolnya gitu. Nah, enaknya menjalankan bisnis network marketing adalah kita diajarin dan kita disediakan support sistemnya ya, support sistemnya. Tapi pada saat saya belajar ya di MCI dulu, saya masih kesulitan untuk mendapatkan sebuah trainingnya dari MCI karena dari MCI sendiri pun masih baru, sehingga support sistemnya belum sempurna seperti yang saat ini yang sudah luar biasa, sudah diberikan sebuah support system yang pembelajaran banyak sekali ya teman-teman. Tapi saya dulu saya cari di luar ya, bagaimana caranya supaya mendukung saya untuk prospek di lapangan ya, untuk membangun people. Nah, di situ saya pelajari, saya belajar dengan Pak Adi W. Gunawan. Nah, saya belajar banyak ya motivator-motivator yang ada di luar sana. Nah, saya membuka mindset para downline saya yang tidak aktif
saya cari feel-nya, saya membuka mindset-nya, ya, saya gali impian mereka. Nah, setelah saya sudah menemukan impian-impian downline-downline saya yang hanya menjadi user itu, dari situ saya pelajari. Begitu saya pelajari tentang keinginan, ya, atau dream, ya, dari downline saya yang tidak aktif, sehingga saya menemukan feel-nya, ya. Begitu saya sudah menemukan feel-nya, saya ngomong tentang feel-nya di situ. Apakah sudah menjadi sebuah kepuasan dalam hidupnya, hidup begitu-begitu aja. Nah, akhirnya sehingga saya membahas, ya, saya masukkan bahwa bagaimana Anda 1-2 tahun kemudian kalau income itu sudah tidak ada, seperti itu. Dan saat itu saya follow up member saya yang tidak aktif, dan setiap hari saya follow up, dan saya follow up member saya buka mindsetnya, sehingga saya mengajak sebagai seorang wanita produktif. Nah, di situ sehingga mulai satu persatu mulai muncul, ya, orang-orang yang mau menjalankan bisnis MCI. Nah, dan saya terus, bukan hanya itu aja, saya terus buat janji, saya buat janji follow up, saya buat janji presentasi. Jadi banyak banget kegiatan hari-hari saya itu full, ya. Pulang ke rumah itu selalu tengah malam, teman-teman. Jadi pergi pagi jam 10 keluar rumah, itu malam saya baru sampai rumah. Saya benar-benar seperti bekerja di kantoran. Saya perlakukan bisnis MCI ini buat saya itu adalah benar-benar kerja, ya, bukan cuma saya sekedar upload atau saya sekedar bicara. Oh, saya jalanin bisnis nih, ibu mau tahu nggak, nanti kontak saya ya. Nggak, saya benar-benar buat list, ya, dengan jelas agenda saya. Setiap pagi saya harus ketemu dengan siapa, dan saya mau follow up siapa, dan saya nanti pulang jam berapa, itu udah jelas banget, teman-teman. Sehingga struktur kerja saya itu benar-benar ada. Bagaimana dengan teman-teman sedangkan menjalankan bisnisnya hanya sekedar cerita, ya, hanya sekedar posting, itu pun kadang ingat kadang enggak. Nah, ya, bagaimana bisa mendapatkan seorang downline yang serius, bagaimana mendapatkan member yang serius mau menjalankan MCA. Saya aja seseorang yang serius, ya, turun ke lapangan menjalankan bisnisnya, tidak henti-henti untuk follow up, itu aja masih ditolak. Bagaimana dengan teman-teman semua yang masih setengah-setengah menjalankan bisnis MCA-nya, ya. Jadi kalau yang setengah-setengah harus diseriusin lagi dalam segi bikin pertemuan, ya, buat janji untuk prospek, untuk grup meeting ataupun untuk follow up, ya. Saya aja itu saya lakukan terus menerus, bukan sebulan 2 bulan, teman-teman, tapi sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun. Dalam 1-3 tahun itu saya bekerja keras membangun aset saya, membangun leader-leader di bawah jaringan saya, sehingga saya baru betul-betul menikmati yang disebutnya adalah aset, ya. Jadi kalau misalnya ditolak orang, diremehkan orang, bukan dijadikan sebuah patokan bahwa Anda sudah gagal, tapi jadikan sebuah motivasi. Jangan pernah menyerah, jangan putus asa, kerja lebih keras lagi, kerja lebih rajin lagi, ya. Dan Tuhan akan memberikan jalan bagi orang yang betul-betul berjuang, orang-orang yang gigih, ya. Contohnya saya benar-benar mengandalkan bisnis MCI saya, ya, itu benar-benar hanya bisnis MCI, karena pada saat itu saya tidak ada bisnis yang lain yang saya jalanin, ya. Saya seorang diri pada saat itu, dan saya belum Pak Ardi belum menjalankan bisnis MCI dengan serius, ya. Saya pada waktu itu sih udah join, ya, tapi dia tidak sama sekali tidak aktif gitu, ya. Jadi saya harus berjuang saya sendiri, saya harus bekerja sendiri, dan saya harus memaintain jaringan saya sendiri, pergi pagi, ya, pulang malam, ya. Jadi saya di dalam hati saya berdoa, Tuhan pasti tahu isi hati saya yang paling terdalam. Saya betul-betul mau berjuang, saya mau bekerja keras, saya mau membayar harga, karena saya banyak impian yang saya mau wujudkan untuk membahagiakan orang yang saya cintai dan orang yang saya mau perjuangkan, ya. Jadi di situ saya benar-benar berjuang, teman-teman, ya.
saya bekerja keras, jadi walaupun saya rasanya lelah, rasanya sayanya capek, tapi saya happy dan saya yakin someday impian saya itu terwujud melalui bisnis MCI. Ya, di situ saya setiap kali saya berdoa dan sambil meneteskan air mata bahwa perjuangan saya ini tidak akan pernah sia-sia. Ya, dari situ teman-teman saya mulai menemukan orang-orang yang hebat. Ya, 1, 2, 3, ya saya baru mendapatkan leader-leader yang mulai mandiri, leader-leader yang berkembang, karena saya tidak bisa dikalahkan ya oleh penolakan. Saya berusaha untuk tidak dikalahkan dengan cemoohan orang, dan saya tidak mau dikalahkan dengan ya kritikan orang yang tidak membangun. Artinya kritikan membangun apa? Kritikan bahwa ini ngapain kamu jalankan sebuah bisnis network marketing, kamu kan punya anak, kamu masih muda banget, kamu seorang ibu, kamu harus cari uang yang pasti, anak kamu mau minum apa, mau minum susu apa. Banyak banget kritikan-kritikan yang kenapa saya harus menjalankan bisnis network marketing. Lebih baik kamu menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang dapat gaji. Nah, pada saat itu saya merasa bahwa banyak orang yang meremehkan saya, sehingga saya tidak bisa menghidupi anak saya. Nah, pada saat itu saya pikir saya masih muda, saya masih punya impian yang besar, saya punya keinginan, punya kebebasan finansial. Saya menginginkan income yang tak terbatas. Nah, salah satunya adalah bisnis network marketing yang bisa memberikan income yang tidak terbatas, teman-teman. Nah, pada saat itu saya percaya bahwa saya bisa, ya, saya bisa sukses gitu. Saya nggak tahu kenapa saya bisa yakin dengan kendaraan MCI yang bisa membawa kesuksesan saya. Saya juga nggak ngerti, pokoknya sudah feel banget dan yakin banget bahwa suatu hari saya bisa sukses keliling dunia, dan suatu hari saya bisa membahagiakan putri saya melalui bisnis MCI. Saya nggak ngerti, teman-teman. Saya pada saat itu semangat saya luar biasa. Saya jatuh naik motor, ya hujan-hujan. Ya bayangin teman-teman, prosesnya jam 11 malam, setengah 12 malam ya, Gading Serpong. Ya teman-teman yang lama tinggal di Gading Serpong tahu ya, Gading Serpong baru dibangun, itu jalanannya itu penuh dengan bebatuan yang sangat licin, kerikil-kerikil tajam. Nah, di situ adalah saya naik motor setengah 12, belum nyampe rumah, baru menuju rumah, sehingga saya sendiri ya jalan gitu. Padahal dalam hati itu takut, teman-teman. Kalau orang lagi susah nggak takut ya, nggak takut dengan mau ada hantu, mau takut diiniin orang ya, dijahatin orang, karena saya sendiri positif. Di dalam hati saya berdoa, menguatkan diri saya. Eni, kamu tidak lemah. Eni, kamu kuat. Kamu bisa ya menghadapi proses ini semua. Kamu pasti bisa sampai garis finish. Kamu pasti bisa menjadi seorang pemenang. Kalahkan egomu, kalahkan proses ini supaya kamu bisa maju dan kamu bisa sukses ya. Buktikan kepada orang-orang yang telah mengecewakan kamu gitu. Nah, dan di situ saya semakin semangat dan positif. Dan saat saya mengendarai motor dan saya sembari berkecambuk di dalam hati saya, menguatkan diri saya, saya jatuh karena jalanan licin, karena itu kondisinya adalah gerimis ya. Nah, seperti itu. Saya benar-benar mengalami proses yang sangat sulit pada saat itu. Pulang malam jalanannya selalu jelek ya. Saya 3 kali saya naik motor dan 3 kali jatuh. Benar-benar kaki saya terluka ya, kaki saya gak bisa pakai jalan itu 1 hari gitu ya. Saya tetap memakai waktu saya untuk group meeting ya. Waktu itu kondisi kaki saya itu diperban ya, habis saya ke dokter, dan di situ teman-teman saya tetap buat janji grup meeting dan saya tidak mau cancel, karena saya pikir saya sudah mengumpulkan downline saya dan saya tetap grup meeting dan saya tidak mau cancel. Member saya masih ada ya, mungkin kalau mendengar cerita kali ini beliau tahu ya
beliau yang menjemput saya ke rumah ya. Dan ini nggak usah lah ya grup meeting, ini nggak usah, batalin aja. Nggak Ci, tetap maju aja. Jadi saya sambil jalan dituntun, sambil ngangkat kaki saya yang satu, saya tetap teman-teman untuk buat grup meeting karena semua downline yang baru. Nah di situ lagi bawa orang baru, ya udah terlanjur nyebar undangan. Jadi caranya waktu presentasi itu dulu member saya setiap hari Selasa itu membawa undangan. Ya kita kumpul di T-Garden Gading Serpong. Nah di situ bawa undangan satu orang mungkin 2 atau 3. Jadi saya standby, saya prospek, dan saya sambil after itu saya group meeting. Seperti itu tuh rutinitas saya dulu seperti itu. Nah saya bangun itu dan downline saya terenyuh gitu ya dengan kegigihan saya. Nih kaki kamu kan sakit, kenapa kamu mesti harus tetap on? Gak apa-apa, ganti jadwal aja. Kaki saya bengkak dan kaki saya terluka ya, maksudnya dalam lukanya. Tapi saya bilang nggak apa-apa Ci, okay, I am fine, aku baik-baik aja, nggak apa-apa, aku masih bisa kerja kok gitu. Terus ada member saya juga seorang pengusaha, dia bilang ini kamu sangat gigih sekali. Ya Ci, saya harus gigih karena kalau saya nggak gigih anak saya nggak bisa makan nantinya. Ya kamu sangat kuat jadi wanita, kamu masih muda, kamu berbakat dan kamu punya daya kerja yang sangat luar biasa. Cici doain kamu sukses ya. Thank you Cici yang telah mendoakan saya ya. Mungkin kalau melihat video saya ya, saya doakan kembali Tuhan berkatin Cici ya, sehat selalu untuk keluarga juga gitu. Nah karena kenapa banyak orang yang positif melihat kegigihan saya, sehingga banyak orang juga positif terhadap saya teman-teman. Bagaimana dengan Anda sedang gak ada duit ya, semua serba susah, semua serba gak punya, tapi masih malas bekerja, masih banyak alasan ini itu, tidak mau membayar harga. Bagaimana dengan orang-orang di belakang Anda yang mengharapkan Anda untuk sukses? Apakah Anda masih malas? Apakah Anda masih negatif? Atau Anda yang memang egois ya, tidak peduli dengan orang-orang di belakang Anda, yaitu keluarga Anda, anak Anda ya, hanya penikmat rezeki suami dan suami bekerja keras. Dan bagaimana dengan Anda? Apakah siap berjuang untuk orang-orang yang Anda cintai, atau sebaliknya Anda tutup mata, Anda mudah mengeluh, Anda mudah menyerah dengan komentar-komentar orang di luar sana? Ataukah Anda sebaliknya berjuang saat Anda nggak ada duit, saat Anda susah, saat ditawarkan peluang bisnis, Anda menolak mentah-mentah dan Anda negatif sama teman Anda? Nah, bagi Anda yang berpikir demikian teman-teman, bahwa teman Anda justru mengajak Anda untuk apa? Untuk mengubah kehidupan Anda jauh lebih baik karena teman Anda peduli. Teman-teman, karena kehidupan saya pada saat saya menjalankan MCA di awal itu benar-benar lagi minus, lagi nol ya, benar-benar saya harus bekerja keras dan saya harus sukses, dan saya mengandalkan kehidupan saya itu betul-betul dari bisnis yang saya jalankan. Nah, orang-orang yang menyemangatin saya, orang-orang yang menyupport saya adalah orang-orang yang peduli dengan saya. Nah, bagaimana dengan Anda? Kalau ada orang yang peduli, ada orang yang menyupport Anda pas lagi nggak ada duit, menawarkan sebuah bisnis MCI, dan Anda menolak, Anda sebetulnya sedang menolak rezeki yang dari Tuhan berikan. Karena rezeki yang Tuhan kirim itu adalah melalui teman Anda. Ya, karena saya dulu waktu saya menolak ya, sehingga Pak Wendy dan menawarkan saya terus ya, saya sehingga open mind ya, positif lagi terhadap bisnis MLM, sehingga saya menjalankan gila-gilaan sehingga saya bisa sukses sampai saat ini. Nah, kalau tidak ada Pak Wendy, bagaimana saya bisa ya, mungkin pada saat itu tetap ngotot bahwa saya tetap negatif, trauma dengan bisnis MLM seperti itu, akan gagal lagi. Nah, tetapi orang yang peduli ya dengan saya ya, Pak Wendy sekarang juga orang yang luar biasa pengaruhnya dalam hidup saya. Itu saya anggap adalah orang yang sangat peduli kehidupan saya ya. Itu orang yang senang melihat saya berhasil ya. Bagi teman-teman yang sekarang masih belum
berhasil, belum punya jaringan besar, masih belum naik level, teman-teman, percayalah, kerja keras Anda akan dijawab oleh Tuhan nantinya. Yang paling penting adalah Anda jangan pernah berhenti, Anda jangan pernah berputus asa, atau Anda sebaliknya malah berpikir berprasangka buruk terhadap Tuhan. Ya, itu salah besar, teman-teman. Jalankan aja dengan prosesnya, tetap semangat ya, positif mindset ya, berjuang buat keluarga Anda ya. Bahkan ya, kadang kala doa-doa kita anggap bahwa kenapa doa kita tidak terjawab begitu lama, kenapa perjuangan kita terlalu sulit ya. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir hal seperti itu, positif ya kepada Tuhan Sang Pencipta kita ya. Walaupun doa-doa kita belum terjawab, tapi kita tetap bersyukur atas prosesnya, kita tetap positif mindset ya, sehingga nanti Tuhan akan tersentuh dengan perjuangan kita, sehingga kita dipantaskan untuk menjadi orang yang berhasil, kita dipantaskan untuk mendapatkan downline, kita dipantaskan untuk mendapatkan bonus yang banyak. Karena ya, kesuksesan itu kalau dibangun dengan singkat itu tidak akan berarti dan tidak bisa menginspirasi bagi orang banyak. Tapi kalau kita diproses dengan banyak proses, jadi kita tahu maknanya tentang kesuksesan, teman-teman ya. Ya, buku di luaran sana dijual adalah story ya, story suksesnya. Sehingga kalau misalnya kita mendapatkan kesuksesan begitu mudah, apa yang kita bisa jual, apa yang kita bisa manfaatkan bagi orang banyak ya, untuk menginspirasi teman-teman kita. Jadi kalau teman-teman semua ya masih belum maksimal bonusnya ya, belum tercapai, yang paling penting adalah terus action, diperbanyak actionnya, jangan banyak ngeluhnya daripada actionnya. Kalau teman-teman banyak ngeluhnya, actionnya kurang, nggak bakal bisa pertumbuhan bisnis Anda itu cepat. Tetapi ngeluhnya disingkirkan, kerjanya yang banyak, udah pasti jaringan Anda besar ya, grup meetingnya yang banyak ya, buat janji follow up-nya yang banyak. Hal-hal yang membuat kita berat dan kita mengeluh, hilangkan dari pikiran kita, sehingga kita terus bergerak dan bergerak membangun jaringan. Kalau kita sudah berpikirnya semangat, semua orang-orang yang kita temui juga semangat. Kalau kita pikirannya negatif, orang-orang yang kita temui juga negatif. Semua itu adalah dari pikiran kita ya. Jadi kita tidak punya daya tarik kalau kitanya sendiri negatif. Orang yang suka ngeluh, tidak percaya diri, tidak percaya 100% tentang apa yang kita jalankan, bagaimana kita bisa mempercayakan bisnis kita kepada orang lain kalau kita juga tidak percaya 100% ya. Cek diri Anda, apakah Anda masih ragu untuk sukses di bisnis Anda, atau sebaliknya ya. Hati-hati dengan pikiran Anda, karena dari pikiran itu akan mempengaruhi hal-hal yang baik ya yang datang ke kita. Nah, teman-teman, mungkin video kali ini cukup sampai di sini, dan the next video saya akan lebih bahas banyak sekali saya berjuang untuk siapa ya, dan akhirnya saya seperti apa. Dan terus saksikan video-video selanjutnya dari saya, Eni Chen. Jangan lupa di like and subscribe ya teman-teman, agar saya semangat untuk bikin konten video-video berikutnya. Bye.